nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu murid-murid Yesus berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan pekerjaan dan gaya hidup masing-masing. Ada yang rakyat jelata, dari pegawai, miskin dan kaya, nelayan dan pemungut cukai. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Matius, rasul dan pengarang Injil. Ayahnya bernama Alfeus. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan yang kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, dan pelacur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil Matius, apapun keadaannya, siapapun dirinya, seperti apapun keberadaannya. Yesus mengundang Matius berjalan bersama Matius, menaruh harapan pada Matius. Matius menjadi pengikut Yesus. Itulah panggilan Yesus kepada Matius. Kemudian Matius bergabung menjadi murid Yesus dan menyertai Yesus kemanapun ia pergi. Matius sebagai pemungut cukai dikenal sebagai seorang yang berdosa karena pekerjaannya memeras rakyat, menindas orang miskin, orang kecil, dan orang susah. Saudaraku yang terkasih, Yesus hatinya penuh belas kasih kepada para pendosa, kepada orang yang hidupnya kotor. Seperti Yesus, kita pun hendaknya jangan takut
bergaul dengan orang-orang yang dianggap dan dinilai sebagai orang yang tidak baik. Orang yang harus disingkiri, yang harus dijauhi, kalau perlu harus dikeluarkan, tidak dipakai lagi, dan harus dibuang jauh-jauh, agar jangan ia membahayakan bagi diri kita, keluarga kita, kelompok kita, atau golongan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kelemahan, kekurangan, serta kejelekan seseorang janganlah sampai jadi penghalang bagi kita untuk menerimanya, untuk bergaul sebagai sesamanya. Jangan kita sekali-kali menghina, menistakan, merendahkan, dan menilainya lebih buruk daripada diri kita. Sebaliknya, sikap positif, penuh kasih, itulah yang hendaknya kita berikan kepada mereka. Seringkali kita seperti orang-orang Farisi menjadi penghalang bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, bila kita mawas diri pada kata-kata yang kita ucapkan, kalau ada orang yang mau berbuat baik, mau kembali kepada gereja dan kembali kepada Tuhan Yesus, kita sudah terlebih dahulu menilai serta mengadili dia sebagai pendosa. Kita jauhi dia, kita omongin segala kejelekannya, kesalahannya, dosa-dosanya. Kita sering berbuat lebih kejam daripada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Siapakah diri kita ini? Punya kuasa apakah diri kita ini terhadap sesama kita? Namun malah kita sering berbuat melebihi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, Yesus memandang Matius dengan penuh kasih sayang. Tak ada rasa jijik dalam dirinya. Yang ada hanyalah belas kasihan. Berlangsunglah perjumpaan antara pencipta dengan ciptaannya. Demikian pula Yesus ingin menjumpai kita di setiap saat dalam belas kasih-Nya. Semoga kita menyadari bahwa kita sering memperlakukan orang-orang yang berdosa, menyingkirkan mereka. Semoga kita sungguh dapat menerima mereka, mengangkat mereka, mengantar mereka kembali kepada Yesus. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini juga kami sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ulurkanlah kepada kami tangan-Mu yang menyelamatkan dan menghidupkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.